Hari ini gue harus maksimal ketemu sama klien. Gak boleh lepas nih klien nih. Rambo, bantu gue hari ini ya. Gue tahu lo sehat hari ini. Kita berdua semangat, Rambo. Lah, jangan dong, jangan. Lah. Baru diomongin. Ada upahnya, Kang. 1, 2, 3, 4. Nih, goceng-goceng. Nah, bantuin dorong ya. Ya, mohon. Bentar, Kang. Masuk. 1, 2, yuk. Ayo dorong, terus. Terus. Cukup. Terus. Kok berhenti? Goceng 1 jengkal. Lagian kebiasaan. Biasa kita tolong langsung kabur. Tapi kan sekarang nggak kabur, Kang. Itu duitnya udah diterima kan, Ayo. goceng semuanya. IDL, udah ditalu. Kang, sekarang lo gimana? Pak, udah dikasih goceng juga marah-marah. Pak, Iya, madam, ini udah di jalan kok. Udah ada klien. Ya udah saya ngebut nih gaspol, beneran deh, madam. Oke. Maaf ya, madam. Kan marah, gue harus buru-buru nih. Ngebut, bismillah. Mobil ngapain sih di tengah jalan? berisik. Ciroy! Cai! Tahu. Halo? Diklaksonin orang itu. Mobil ngapain sih parkir pinggir jalan? Pindahin dong, parkirannya jangan di sini. Bikin macet tahu, pindahin dong. Tahu mobil gue mogok, nggak bisa lihat apa lu? Dara, Masih aja pakai ini mobil. kenapa emang? Mobil-mobil gua, kalau yang ribet. Gua tuh cowok anti mainstream. Terserah lo ya, lo mau ngomong apa. Gue nggak mau dengar apapun dari mulut lo. Yang jelas mobil lo ini ngalangin jalan. Jadi sekarang tolong pindahin mobil lo ke pinggir jalan, oke? Yang ada mobil lu tuh ngalingin mobil orang-orang tuh nggak bisa lewat. Kalau pacaran jangan di tengah jalan. Kita udah putus. Ngapain lo masih diem aja? Udah pindahin nih mobil lo. Lagian mobil kayak gini udah nggak pantas dipakai di jalanan. Mobil kayak gini tuh ya, pantasnya dimasukin museum. Lu bener-bener lo ya. Nggak pernah berubah lo, omongan lo selalu nyakitin lo. Dasar aja tega. Bisa cuma nyakitin gua, nyakitin Rambo. Lo pikir gua sama Rambo nggak punya perasaan? Hah? Pikir dong. Dan sekarang mobil gua mogok, gimana bisa jalan gua? Kalau mau lu bantu dorong. Ya, dia kenapa jadi gue yang ribet? Lu yang mogok, ini mobil lu. Sekarang gue tanya sama lo, tuh mobil lu belakangnya udah pada marah tuh orang-orang. Yang ada ditabrak mobil lu. Hah? Ya udah, gue mau bantuin lo. Gue juga nggak mau telat kerja gara-gara lo. Buruan. Nggak ada yang nanya. Bukannya makasih udah dibantuin. Udah buruan. Ayo, Rambo. Dorong yang benar. Ya. Buset dari Terus. mobil. Coba dinyalain. Ya terus, gimana mau nyalain? Terus. Ayo dorong. Iya buset ini gue lagi berusaha. Starter kayak ngapain gitu. Alah, cepetan. Makasih ya mantan. Udah gitu dong. Nyebelin banget. Merusak mood orang aja lo. Ya.
Van. Hai. Apa kabar? Mana aja? Ya ampun. Gue pikir lo lupa sama gue. Jadi lo nggak senang gue ada di sini? Ih, sensi. Ada apa sih, tumben? Gue butuh bantuan lo nih penting. Apa? Yuk deh kita cerita di dalam ya. Yuk. Aduh, kemana ini? Darah. Aduh, darah. Hei. Kamu ini dari mana sih? Madam, maafin. Habis ketemu sama temen lama, ngobrol-ngobrol dikit dulu, kangen-kangenan. Kliennya mana, Madam? Kliennya, ya ini namanya Neng Vanka. Lo mau dicomblangin? Bukannya lo dari dulu laris manis ya? Neng Vanka ini itu berbeda dari biasanya. Kalau sekarang ini dia itu minta dibatalin perjodohannya. Oke? Hah? Batalin perjodohan? Maksudnya gue batalin pernikahan lo gitu? Iya. Jadi kan dia itu nggak suka dengan yang namanya jodoh. Lagian kayak Siti Nurbaya aja. Sekarang itu musimnya dicomblang-comblangin gitu loh. Ya kan? Betul apa betul, Neng Vanka? Madam, tapi menurut Dara ya? Jadi gini, menurut Madam itu lebih baik. Madam, gimana kalau misalnya Dara aja yang langsung tahu cerita lengkapnya dari Vanka? Kan Madam sendiri yang ngajarin Dara kalau misalnya agen sama klien itu harus bisa berdiskusi tentang target dan misi. Iya kan, Madam? Oke. No why. Tapi inget ya, seperti biasa. Oke, Madam. Oke, Iya. ngerti kan? Iya, Madam. Kak, gimana kalau misalnya kita ngobrolnya di luar aja? Madam, kayaknya aku sama Vanka mau ngobrol di luar aja deh. Iya kan, di sini soalnya sempit, panas, geram. Mendingan di sana banyak makanan di luar, kita cari-cari makanan yang oke. Ya, Madam, kita pergi dulu. Iya. Dah, Madam. Iya, dah. Kita pasti sukses. Bye, Madam. Kenapa di sini sih mogoknya, Rambo? Hah? Lo tinggal maju doang sedikit, tinggal sejengkal. Gue mau ketemu klien penting. Usahain aja lu. Kenapa, Mas? Nggak punya mata lu, hah? Nggak lihat mobil gue kenapa? Oh, mogok. Bisa ntar aja nggak ngobrolnya? Ini mobil gue berat banget. Nggak kuat gue dorong sendiri. Jadi pengen dibantuin. Kan gue udah bilang dari tadi, bisa ntar aja nggak ngobrolnya. Gue mau ketemu klien penting. Iya, Mas minggir. Minggir, sok kuat lu. Nah. Wih. Makanya, Mas, lain kali tuh banyakin olahraga, biar kuat dorong mobilnya.
Mana fotonya? Gue mau lihat orang yang kayak gimana. Kan dari tadi gue minta. Gue tuh nggak nyimpen fotonya dia. Vanka, sekarang itu zaman udah canggih. Ada yang namanya media sosial. Cari aja medsosnya dia. Aduh, dia tuh nggak main kayak gitu-gituan, Dara. Udah deh, sekarang lu turun, lu ketemu sama dia. Pokoknya please, lu ngomong sama dia, gua nggak mau dijodohin, titik. Itu mah gampang, nanti gue bakal bilang gini sama dia. Bimo, Vanka nggak mau dijodohin sama lo, titik. Mbak, saya Dara. Saya mau ketemu sama Bimo. Bimonya mana ya? Sudah ada janji dengan Pak Bimo? Ah, nggak perlu janji-janji Mbak. Saya temennya Vanka. Baik Bu, dari sini Bu lurus aja. Oke, makasih ya Mbak. Oke. Mas Bimo. Ya, saya Bimo. Mas Denis. Wedding organizer. Tunggu. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Tapi di mana ya? Masih ingat? Perasaan doang kayaknya, Mas. Mungkin cuma perasaan saya. Ngeliat cowok nggak kuat dorong mobilnya. Betul. Mulai besok, rajin olahraga ya. Oke. Gimana, Mas? Ini. Nih. Waduh, yang begini jelas aja Vanka nggak mau dijodohin. Pak. Ya, Pak. ada yang bisa saya bantu? Iya, saya Dara. Saya mewakili Vanka, Pak. Saya mau bilang sama Bapak kalau lebih baik Bapak membatalkan perjodohan Bapak dengan Vanka. Tapi kalau saya lihat-lihat nih ya, Bapak lebih cocok jadi bapaknya Vanka, bukan jadi calon suaminya Vanka. Maaf, Anda Maaf Pak, saya tidak mendengar alasan apapun dari mulut Bapak. Yang jelas di sini tugas saya hanya menyampaikan bahwa lebih baik Bapak cari calon istri yang lain dibanding Vanka ya Pak ya. Pak Budi, saya di dalam lagi ada tamu. Jadi tolong jangan berisik, oke? maaf Pak Bimo, kayaknya dia ini mau bicara sama Bapak tuh. Permisi Pak. Iya, Pak. Bimo, sebentar, saya mau bicara sesuatu sama Bapak. Kalau Mbak ada urusan dengan saya, tolong bikin janji dulu ke sekretaris saya. Ngerti kan? Lu ngapain lu di sini? Lu yang ngapain di sini? Gue kerja. Gue ketemu klien. Oh, jadi Mbak ini temannya Mas Denis? Oh enggak, bukan. Nggak kenal saya sama dia. Ini siapa juga yang mau sama lo? Penting. Lu nggak penting. Lo yang penting. Oke. Apapun urusan kalian, tolong selesaikan nanti. Biar urusan saya dengan Mas Denis tentang konsep wedding saya mau lanjutin dulu. Oke? Iya Pak. Ya, Mas Denis. Ya, ayo, Mas Bimo.
Gimana? Dia ngomong apa? Gue diusir. Tuh kan, dia tuh emang batu orangnya. Iya kan? Bukan itu. Pertama, lo tuh nggak bilang kalau Bimo itu cowok keren seumuran kita. Gue pikir bapak-bapak tuir. Siapa yang bilang bapak-bapak tua, Dara? Kedua, gue belum sempet bilang soal penolakan lo. Soalnya dia lagi sibuk siapin pernikahan kalian sama orang WO tadi. Jadi dia ketemu sama orang WO? Aduh. Dan lo mau tahu nggak sih orang WO-nya siapa? Mantan gue. Pusing kepala gue jadinya. Bimo. Sebentar. Saya mau ngomong. Saya Dara, masih ingat nggak yang kemarin mau ngomong tapi digangguin sama si Dennis? Oh, ada apa ya? Gue temennya Vanka. Terus, apa yang bisa saya bantu? Jadi si Vanka itu pengen Mas. banget. Lo lagi. Lo belum bisa move on dari gua, hah? Makanya ngikutin gua kesini. Lo tuh apaan sih? Gue kesini ada urusan sama Bimo ya, bukan sama lo. Dan lagi-lagi saya harus meeting sama Dennis. Jadi sorry banget ya. Nanti kita atur waktu aja buat saya bicara sama kamu. Oke? Permisi. Dennis? Iya, Mas. Gue ngomong. Lo ngomong apaan sih? Minta balikan sama gua. Jangan pede ya. Gue mau batalin pernikahannya Bimo dan Vanka. Lu mau ngebatalin pernikahan Bimo sama Vanka? Yap, Vanka itu klien gue dan ini atas permintaannya dia. Iya, dan bos gua udah berikan kepercayaan ke gua untuk mengurus pernikahan atas nama Bimo dan Vanka. Bimo dan Vanka nggak akan pernah menikah. Gitu? Yap. Masalahnya di catatan gua di sini tertulis persiapan pernikahan atas nama Bimo dan Vanka. Dan pernikahan mereka itu sangat berpengaruh besar untuk karir gua ke depannya. Jadi gua minta tolong banget sama lo, jangan bikin rusuh, paham lo? Oke, kalau gitu kita adu misi. Kita lihat siapa yang bakal menang. Lo atau gue yang menang. Gue gagal lagi. Terus gimana? Kayaknya gue harus cari tahu jadwal dia di luar kantor. Deketin sekretarisnya kali ya. Ya kalau di luar jam kantor gue juga tahu kali. Lu tinggal ikutin dia nge-gym aja sama berenang. Setiap pagi sama sore. Kali ini gue bakal berhasil. Andaikan ku dapat memilih terbaik untuk kita, tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkanku, karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu, dan di dalam hatiku nyata tertulis. Loh, kamu Dara kan? Temennya Vanka? Bimo. Iya. Ini saya Dara, temennya Vanka. Kamu nge-gym di sini juga? Pas banget. Saya juga mau bilang
Tadi kamu pingsan di tempat fitness. Terus Bimo yang nganterin kamu pulang ke sini. Bimo. Dia tahu dari mana alamat ini? Dari KTP lah. Wah, si Bimo itu ganteng ya. Anaknya baik loh. Semenjak kamu putus dari Dennis itu, baru kali ini loh ada cowok yang mampir ke sini. Mama itu salah paham. Bimo itu calon suaminya Vanka. Vanka temen SMA aku loh, Ma, yang pernah aku ceritain. Nah, Vanka itu nggak mau dijodohin sama Bimo, makanya dia minta tolong aku untuk ngomong. Ya, ternyata misi dari kantor. Kirain kamu benar-benar move on. Andaikan ku dapat memilih terbaik untuk kita. Mumpung biaya survei ditanggung sama kantor, makan sepuasnya. Aduh, gue kan nggak bisa berenang. Jadi harus dapet perhatian si Bimo nih, biar gampang ngomongin soal Vanka. Hei, Hai, mau berenang juga? iya nih. Ya sehat. Pelayan. Segini doang. Aduh, dompet gua kemana ya? Dara. Kerja yang benar. Nah, belum tuh. Bu, Siapa tuh, Pak? Biasa, pesen banyak makanan, alasan ketinggalan dompet. Modus. Mas. Beneran nggak bawa dompet? oh iya. Dompet gua ketinggalan, Mbak, di kosan. Bener, sumpah. Punya M-Banking? Ada. Ya udah transfer ke gue aja. Bisa. Dari tadi dong. Lo bosnya? Iya. Bisa transfer ternyata. Berapa nomor rekeningnya? Udah masuk tuh, dicek. Udah ya. Kerja yang bener. Ambil. Nih, diminum tehnya. Makasih ya. Iya. Jadi kamu nggak bisa berenang? Bukan nggak bisa berenang, tapi tadi kaki kram. Tiba-tiba. Oh iya, saya mau nanya dong. Kamu udah lama kenal sama Vanka?
Iya, Vanka itu temen SMA gue. Jadi kebetulan banget nih lagi ngomongin Vanka. Gue mau bahas kalau Vanka itu ya sebenarnya dia Mas. itu sebenarnya. Udah selesai ya berenangnya kebetulan ya Mas ya. Emang Mas kalau berenang itu bikin badan jadi sehat. Udah apa? Ini saya mau minta maaf tadi nggak bisa datang ke kantor karena ada hambatan kecil. Tapi ini progresnya udah saya bawain. Nih dicek aja nanti. Jangan belaga nggak lihat lu. Ngapain lu masih gentayangin gua? Move on dong lu. Lo tuh yang hantu. Ada di mana-mana ngikutin gua ya lo. Ya, lu ngapain di sini? Ih, lu yang ngapain di sini gue tanya? Gua kerja. Ini klien gua. Jangan teriak-teriak depan klien gua. Oke. Stop dulu ya. Sebelum kalian lanjutin berantemnya, saya mau pamit dulu ya. Udah sore. Oh ya Denis, ini saya baca dulu, nanti saya hubungin kamu. Iya, Mas. Nanti kalau ada kurang-kurang tinggal ditelepon aja, Mas. Yaudah Denis, lanjutin berantemnya. Iya, nanti kalau Mas ada Bimo, apa-apa telepon jadi- aja. Nanti kalau ada apa-apa ditelepon aja ya, Mas. Saya tunggu koreksinya. Ya. Lu Raja Tega. Misi lu ngancurin hubungan orang. Ini permintaan calon mempelai. Gue ingetin sama lu, jangan pernah ganggu kerjaan gua. Proyek ini harus sukses. Paham lu? Gue gak akan pernah nyerah sampai mereka batal nikah. Oh, oke. Kalau gitu gue juga nggak akan pernah menyerah sampai pernikahan ini terwujud. Ih, nyebelin. Lu. Lo. Ah! Sebel. Sama, gue juga sebel. Nyebelin. Lu. Lo. Temukan bahagia. Temukan bahagia. Ya, gagal lagi. Ya maaf. Lo percaya kan sama gue pasti bisa lakuin ini. Gue pasti bisa. Gue yakin gue bisa. Lo percaya kan? Iya, gue percaya sama lo. Lo kan emang paling jago soal kayak gini-ginian waktu SMA. Terus gimana? Gue punya ide sih, tapi terserah lo mau nolak apa enggak. Jadi WO-nya itu adalah kan si Dennis. Lo tau kan Dennis mantan gue yang gue udah pernah ceritain. Gimana kalau misalnya lo deketin dia, lo bikin ribet persiapan pernikahan lo. Apa kayak lo minta ini, minta itu gitu sama dia. Sementara gue deketin Bimo. Udah deh, coba mana foto mantan lo? Foto mantan nih. Namanya Dennis. Halo sayang, tumben kamu nelpon duluan? Aku niatnya mau bantuin soal pernikahan kita. Nggak enak lah, masa kamu yang ngurusin semuanya. Kamu tenang aja deh, kan ada WO. Mereka semua yang ngurus kok. Tapi kan aku juga pengen terlibat. Ini kan pernikahan kita. Boleh dong aku nyumbang konsep. Ya udah kalau gitu. Aku kirimin nomor WO-nya aja ya. Namanya Denis. Nanti kamu minta aja apa yang kamu butuhin sama dia, oke? Nah, gitu dong. Makasih ya, sayang. Sama-sama sayang. Oke. Ban kiri nggak ada yang kempes, ban kanan nggak ada yang kempes. Berangkat. Oke. Aman, semua aman. Rambo, gue minta tolong banget sama lo untuk kali ini aja. Please, jangan mogok. Ya, karena proyek gue ini tinggal selangkah lagi dan semuanya beres. Kira-kira gitu, setuju? Setuju lah. Dan mudah-mudahan di sana cuacanya cerah. Sama-sama berdoa lu. Masa gua doang.
Halo? Halo Denis, gue Vanka, calon istrinya Bimo. Kita bisa ketemu nggak? Gue mau ngomongin soal pernikahan.
Maaf. Maaf gara-gara si Rambo tuh kita pulangnya jadi ketunda, pakai mogok segala. Rese emang si Rambo tuh, maaf ya. Tapi ini kalau menurut saya lebih baik kamu tetap fokus sama acara pernikahan kalian. Karena ya gimana pun Mas Bimo itu orangnya baik. Dan dia pernah ngomong sama saya kalau acara pernikahan ini adalah puncak kebahagiaan yang mau dipersembahin buat kamu dari Mas Bimo. Ya tapi hati tuh nggak bisa dibohongin. Kenapa sih? Bimo itu terlalu disiplin. Hidupnya terlalu monoton. Gue tuh nggak suka. Ya gue suka hidup yang berwarna. Bebas, banyak kejutan. Ya kayak kita jalan gini. Baik, waktunya tinggal 5, 4, 3, 2, dan habis. Oke, habis ibu-ibu. Saya cicipin dulu ya. Setelah saya menilai semua masakan, pemenangnya yaitu Ibu Eni dan Ibu Harun. Selamat. Itu untuk juara kedua. Dan untuk juara pertamanya adalah selamat Mama Bimo dan Dara. Selamat ya, Mas. Iya dong, Mama nge-share. Selamat ya. Oh iya, makasih banget ya. Enggak. Makasih. Lagi yuk. Ini masakin buat apa? Masalahnya sekarang gue itu bingung, ya. Kalau pernikahan Mas Bimo sama Vanka itu batal, yang ada proyek gue berantakan, karir gue juga hancur, berakhir semuanya. Tapi kalau misalkan mereka menikah, kasihan si Vanka. Dia kan gak suka sama Mas Bimo. Cantik dijodohin. Lo tau gak sih, Dennis tuh gak senyebelin yang lo pikirin tau. Dia malahan lucu. Dia tuh gue kerjain habis-habisan, terus dia kesel, dia gak bisa protes. Bimo juga. Bimo tuh nggak senyebelin yang lo bilang. Dia baik banget. Dia sabar ngajarin gue berenang sama nge-gym. Mamanya juga baik. Cie, udah deket sama mamahnya. Kan buat misi. Tapi lo udah ngomong kan sama si Bimo soal...
Sorry, gue nggak tega. Ya, lu gimana sih? Yaudah deh, nanti gue kalau ketemu sama Bimo, gue ngomong langsung sama orangnya. Tapi kalau misalnya dia tanya sama lo samain jawabannya sama gue, oke? Sayang, ya udah gue cabut duluan ya. Bye. Bye. Dah. Dah. Kamu kemana aja? Dihubungin susah banget. Nyiapin pernikahan kamu mau kan? Bohong. Dennis lapor ke aku. Dia bilang persiapannya tertunda. Karena banyak hal yang kamu mau dan gak bisa dipenuhi. Ya udah kalau kamu mau tunda aja sampai kamu mau. Lagipula aku udah ketemu sama cowok lain kok. Oh, jadi emang kamu sengaja bikin semua ini jadi kacau, oke? Kalau emang itu mau kamu, kita tunda persiapannya sampai semuanya jelas. Masuk. Mas, ada apa ya? Manggil saya mendadak banget. Sebelumnya saya minta maaf sama kamu. Rencana pernikahan kami ditunda. Mas, tapi nasib saya gimana? Secepatnya saya akan kabari lagi ke kamu tentang kelanjutannya. Apakah ditunda atau lanjut? Hilang dong kesempatan besar gua. Oh, gua paham. Ini pasti ulahnya si Dara nih. Dasar cewek si Raja Tega. Permisi, Mas. Ya. Apa? Pernikahannya ditunda? Iya, dia ngomong sendiri di hadapan gue. Ya udah berarti misi kita hampir berhasil. Sampai ketemu besok ya. Dah. Mudah juga. Weh! Hati-hati dong kalau bawa mobil. Ini ulah lo kan? Apaan sih datang-datang main nuduh aja? Nggak usah belaga nggak tahu lo. Pernikahannya Mas Bimo sama Vanka itu ditunda. Gara-gara siapa? Lo. Iya emang mereka dari awal juga nggak cocok kan? Menurut lo kan nggak cocok, yang ngejalanin siapa? Lo bukan? Bukan, mereka yang ngejalanin. Emang lo tuh egois ya, dari dulu nggak pernah berubah lo ya. Nggak salah gue mutusin lo. Akunya jadi comblang, ternyata malah ngancurin hubungan orang. Wey, hati-hati ya kalau ngomong. Lo sendiri aja cuma mikirin kerjaan lo doang. Lo nggak mikirin perasaannya Vanka. Gitu, iya. Ya? Yang mau dengar omongan lo siapa? Nggak ada. Gue cuma jelasin doang sama lo kalau ini belum berakhir. Paham? Lo nyebelin banget tau nggak? Lo! Temukan bahagia. Temukan bahagia. Saya mau bicara serius. Kalau mukanya kusut gitu sih? Kenapa kamu ngebatalin rencana pernikahannya? Ya karena gue nggak suka, titik. Cuma itu, nggak suka, titik, udah. Enak banget ya, hebat. Bisa kamu menganggap sebuah rencana pernikahan itu main-main. Bisa seenak-enaknya kamu tunda. Atau bahkan digagalin sekalian.
dibatalin semuanya. Tapi buat saya, karir saya juga ikut berakhir. Paham? Buat lo emang ini karir, tapi buat gue, itu tuh menyangkut hati dan perasaan gue. Masa depan gue. Terus gue harus menikah sama orang yang gue gak suka. Ya tapi harusnya lo bersyukur. Kurang apa Mas Bimo? Baik pengusaha. Gue sukanya sama lo. Denis, tunggu. Apa? Masih kurang ribet ya? Kasih gue waktu untuk ngomong serius. Sorry kalau gue salah ngomong. Apa yang gue rasain ke lo tuh beda. Gue gak pernah senyaman ini sama Bimo. Gue nyaman sama lo. Saya benar-benar salah. Kasih kepercayaan sama kalian. Nggak Mas, yang Mas lihat ini barusan nggak. Oh, jadi ini cowok pilihan kamu. Oke kalau gitu, saya ngerti. Mas, Hai. Saya benar-benar kecewa. Saya pikir Denis itu orang yang jujur. Vanka juga kelewatan. Sebenarnya kan udah dari awal Vanka nggak setuju sama perjodohan kalian. Tapi nggak dengan cara seperti ini. Dia bisa bicara baik-baik dengan saya dan keluarga. Saya minta tolong sama kamu. Buat bicara ke mama saya kalau saya batal nikah dengan Vanka. Tapi nanti mama kamu... Ya saya rasa kalau ada penggantinya mama saya nggak jadi masalah. Nah itu dia, harus cari penggantinya dulu. Kamu. Andaikan ku dapat memilih terbaik untuk kita. kalau bisa di sini. Mudah buat gue cari tempat tinggal lo. Mau ngapain? Gue kesini gue mau minta maaf sama lo. Lo minta maaf atau enggak sama aja kan buat gua. Gua tetap kehilangan pekerjaan. Ya, tapi gue suka sama lo, Denis. Gua enggak. Kita deket banget waktu kita di Lembang. Menurut lo kan? Mungkin itu cuma perasaan lo. Udah lah, gua tahu lah ini cuma akal-akalan lo sama Dara, iya kan? Awal iya, tapi sekarang... Gua nggak bisa. Apa mau nanya kenapa nggak bisa? Iya. Karena hati gua masih belum bisa pergi dari seorang. Vanka? Lo mau ngapain lagi sih di sini? Hah? Masih belum puas? Lo udah ngebatalin pernikahan Bimo sama Vanka. Masih belum puas? Lu kok ngomongnya gitu? Emang bener kan?
Yang gue tanya sama lo ngapain kesini? Masih mau ngarepin apa dari gue? Oh, lo masih berharap buat gue baik sama lo? Ya. Padahal lo itu jahat. Kenapa jahat? Pertama, lo udah ngancurin hubungan orang, ngebatalin pernikahan orang. Dan kedua, karir gue juga ikut berakhir. Yang gue tanya sama lo, sekarang lo ngapain di sini? Gue mau ngertiin Vanka. Lo deket sama dia, lo pacaran kayak sama dia biar lo ngerti gimana caranya ngertiin perasaan perempuan. Gak ada satu orang pun yang bisa ngatur hati dan perasaan gue. Termasuk lu. Kenapa masih ada foto-foto gue di kamar lo? Ya kenapa ini kamar gue? Hak gue dong. Gue mau naruh apa di kamar gue, semua itu hak gue. Gue tanya kenapa ada foto gue di kamar lo? Gue jelasin lagi, ini kamar gue dan lu gak berhak ngatur-ngatur isinya dari kamar gue. Gue gak mau. Gue gak mau. Gue gak mau. Gue gak mau. Gue gak mau ada satu cowok pun yang masih naruh foto-foto gue di kamarnya. Jangan dicopot, jangan dicopot. Gue itu karena gue udah sama Bimo. Andaikan ku dapat memilih terbaik untuk kita, tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkanku, karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu dan
Netralin. Bentar. Oke, udah netral. Terus, yang kuat dong. Ngebut gimana ini tanjakan? Sampai ketemu di rumah calon suami. Dara! Dasar aja tega lo. Yes. Gue jadi lapar. Tadi dia bilang apa? Calon suami? Hah? Berarti dia nerima gua dong. Rambo! Mogok lo! Hei! Hei! Halo? Ada telepon. Bentar dulu. Nyebelin. Lu. Gak kuat gue mau ketawa. Gue udah bohong. Kok gue diupilin? Jangan jorok pegang-pegang. lama-lama. Di channel Mas Jaya ya, ini proses pemasangan sepatu tros sama tiangnya yang ketiga ini ya, ini yang ketiga, pemasangan yang ketiga. Yang itu yang keempat itu masih digali ya. Ini proses pemasangannya seperti ini. Setelah itu tinggal proses pengecoran. Ya, itu ada lubangnya itu untuk tiangnya masuk ke bawah supaya nggak gerak-gerak. Ya, mantap. Ya, mantap sekali. Ya, ini proses pemasangannya seperti ini. Jangan lupa di subscribe di channel Mas Jaya. Ojo lali channel Mas Jaya. Nah, ini proses pemasangan tiangnya yang digabungkan dengan sepatunya supaya nggak gerak. Hasilnya bagus, kuat, dan nggak terjadi apa-apa. Nah, ini proses penalian supaya nggak gerak ya. Ada lubangnya yang ke bawah, nanti diisi cor ya, seperti ini proses pembuatan cor sama sepatunya tros untuk biar kuat. Kalau ada gerakan-gerakan nggak ada masalah. Ini proses pemasangan sepatu sama tiang yang titik ketiga ini. Ada 4 titik. Yang satunya masih digali, yang titik keempat. Nah, itu yang titik keempat. Yang ini titik ketiga. Ini titik yang kedua. Sudah siap untuk dicor. Nah, ini titik yang kedua ini sudah jadi. Dan satu lagi ini yang titik ke satu, titik pertama ini sudah jadi juga. Tinggal proses pemberian cor setelah itu. Nah, ini masih pengerjaan titik yang ketiga sama titik yang keempat. Ya, ini titik yang ketiga masih dikerjakan. Ini sudah mulai perangkaian, sudah masang
sepatunya sama tiang yang ke atas. Ya, ini yang keempat masih proses penggalian. Ya, sebentar lagi selesai nih penggaliannya. Ya, seperti ini. Titik yang keempat. Yang titik ketiga sudah selesai juga, tinggal titik yang pertama. Keempat ini yang terakhir, setelah itu proses pengecoran. Nah. Ya. Ini sudah selesai juga yang titik ketiga. Selanjutnya untuk titik yang keempat, setelah titik keempat tinggal memasang sepatunya sama sepatunya. Setelah itu proses pengecoran, dilanjut ke proses pengecoran. Ya, ini proses pembenahan tiangnya yang morat-marit. Ya, ini proses pembenahan morat-marit, dibenahi, dibetulkan. Nah, ini yang terakhir proses penggaliannya yang titik keempat ini. Sebentar lagi selesai, setelah itu dilanjut ke pengecoran. Tapi waktunya mungkin enggak sudah selesai, mungkin besok baru bisa untuk pengecoran. Nah, ini masih pembenahannya. Proses penggalian terakhir yang titik keempat ini hampir selesai. Setelah itu pemasangan besinya. Nah, ini sudah dalam ini lubangnya, tinggal memasang. Nah, tinggal masang. Wes jeweru jeron ki nggo kelem cagam. Kelem cagam ora ketok kok. Lang. Ya, ini proses yang terakhir titik keempat sudah hampir selesai, tinggal satu titik ini. Tinggal satu titik. Setelah itu tinggal pengecoran. Ini yang terakhir, yang titik keempat. Oke. Nah, sudah hampir selesai, tinggal masang besinya. Nah, ini tinggal ngambil sedikit-sedikit tanahnya yang masih ada. Tinggal bersihkan tanahnya untuk diangkat ke atas. Setelah itu sudah selesai. Yang ketiga tadi sudah selesai. Nah, setelah ini proses pemasangan sepatunya, ya itu sepatunya, besi sepatu untuk sepatunya. Nah, ini proses pemasangannya. Nah, tinggal tiangnya yang dipasang. Setelah itu pemasangan tiangnya. Ini tiangnya dimasukkan juga, tinggal nali. Setelah itu kita tali. Oke, tinggal nali. Oke, nah seperti ini, tinggal nali. Setelah ditali sudah selesai juga. Oke, terima kasih telah nonton video kami di channel kami, di channel Mas Jaya. Oke, jadinya seperti ini, tinggal ngecor. Terima kasih banyak. Silahkan di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya.